LPK Quantum Telecommunication memahami bahwa menjadi seorang teknisi smartphone yang berkualitas memerlukan dukungan tanpa batas. Itulah mengapa kami menghadirkan VBAT Ponsel, aplikasi yang menyajikan materi belajar dengan jelas dan terstruktur, yang memudahkan siapapun untuk mengikuti pembelajaran. Video belajar Akademi Teknisi Ponsel adalah sumber belajar yang efektif dan efisien, serta cocok bagi teknisi pemula maupun yang berpengalaman, di mana Anda bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Jadi ini barusan masuk dengan kendala katanya masuk air. Nah, ini saya baru coba bongkar. Kita cek dulu arusnya. Tapi sih kalau dilihat dari bekas, ini pernah dibongkar ya. Apakah ini sudah maksimal dikerjakan atau belum, kita belum tahu. Jadi kita bongkar dulu aja semua bautnya. Kita harus ukur arusnya menggunakan power supply seperti apa. Ada satu juga di sebelah kiri saya ini. Samsung juga. Datang dalam kondisi matot katanya. Ini saya baru tembak baterai menggunakan desktop seperti ini. Nah, nampak ya. Jadi masih saya tembak dulu baterainya. Dan ini jalan. Baterainya ditembak itu jalan. Sambil nunggu nembak baterai, kita bongkar yang ini. Alhamdulillah, setelah lebaran ini luar biasa membludak. Kemarin 20 unit masuk. Yang selesai cuma 9 unit. Masih ada 11 unit lagi yang belum selesai. Dan ini ditambah lagi dengan antrian baru. Semoga kalau setiap hari seperti ini ya jos ya servisan. Ini HP apa ya? Samsung apa ini? Jadi kita diminta untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Masih ada satu baut. Kalau kita perhatikan, nah nih, ya, perhatikan di sini, korosi. Ini korosi. Kemudian kalau sudah seperti ini, ya, ini juga baterai korosi. Kita zoom saja menggunakan mikroskop ya, supaya lebih jelas. Kawan-kawan bisa melihatnya lebih jelas. Mikroskop saya ini mana ini anunya ya? Top cam, front cam. Belum dipersiapkan ahyar ini. Boleh Yupiana dipanggilkan Mukoyar. Ini tadi untuk ini kabel ini ya.
kita pengen zoom lebih, sudah nancap. Pakai kamera depan aja dulu, nggak apa-apa. Ini front cam ini harusnya yang kamera depan. Ini tadi apa, coba laptop ini mana? Nah, udah bisa. Ini warnanya cuman yang masalah ini. Ya. Biar aja dulu. Nah. Jadi kawan-kawan lihat ini bekas terkena cairan. Ya, di sini. Wow, ada kutunya juga nih. Kutunya nampak nih. Wow, ada kutu. Ini ternak kutu dia. Ya. Kemudian di sini di konektor baterai di sekitaran ini ada korosi juga. Ini termasuk di sini. Ya, dan kalau kita bongkar lebih maksimal, kita lihat. Oh, nah ini juga sama ya, sama. Jadi total ini kena air. Dan kalau kita lihat soketnya ini, kita lihat soketnya. Nah ini terbakar. Ini terbakar semuanya. Kemudian ini kita bongkar. Oh, ada baut ya, ada baut satu di sini. Nah, kondisi seperti ini harus kita sampaikan ke konsumen. Kira-kira mau kita tarif berapa, itu sudah kita persiapkan. Pak, ini kalau bisa dikerjakan, misalnya biaya 300 misalnya. Nah, ini terendam juga semuanya ini. Habis ini. Ya, ini. Ya, kawan-kawan bisa lihat, ini kita zoom menggunakan mikroskop. Bagian pojok ini habis. Nah, dan kondisi seperti ini jangan coba-coba kita tambahin listrik ya. Kita colok cas ataupun menggunakan power supply, jangan dulu. Jadi harus bersih dulu. Nah, sehingga kita sudah pastikan tidak ada yang short, baru kita koneksikan dengan listrik. Nah ini nanti harus kita sampaikan ke konsumen kondisi apa adanya. Pak, ini kalau kita perbaiki, wow, ini kutunya nih tadi nih, nampak nih, saya nampak nih sini nih kutunya nih. Nah, kena kau, kena enggak? Kena ya, ini ya kutunya. Nggak tahu nih air apa nih, air comberan apa air nikmat. Kira-kira air nikmat bukan nih? Nah, kan ya. Nah, nih. Dan kaleng-kaleng ini pun sebisa mungkin nanti kita copot kaleng-kalengnya ini. Nah, oke. Jadi kita sampaikan dulu ke konsumennya bagaimana kondisi ini. Jadi buka harga dulu. Buka harga. Dan sebelumnya ini memang sebenarnya sudah
sudah pernah diservis ya, sudah pernah diservis. Kita nggak tahu nanti papan bawahnya, kemudian karena main ini masuk ke LCD juga ini nanti ini ya. Coba panggilkan Mbak Ika boleh ini. Jadi ini kita sampaikan dulu ke konsumen. Nah, ini yang tadi ini kita copot dulu, baterainya sudah lumayan. Oh, panasnya luar biasa. Ya, panasnya luar biasa. Ini kena air total, kondisinya parah ya. Kondisinya parah seperti ini. Ini kita tarif servis dulu kalau memang bisa normal. Ini biaya paling tidak kalau tanpa pergantian apapun itu biayanya 200. Gitu. Nah, kalau ada ganti nanti kita konfirmasi, tapi kita maksimalkan dulu karena ini posisinya parah gitu. Dilihat kan, karena nanti LCD-nya juga belum tahu nih. Nah, ini kita coba yang satunya kita nyalakan. Oke. Kita lihat setelah ditembak baterai tadi, posisi datang kondisi mati dan baterai kosong. Baterai kosong. Nah, baterai kosong ada beberapa kemungkinan. Handphone tidak bisa dicas ataupun dia bisa dicas tetapi karena kondisi boot loop, logo terus menerus atau logo hang seperti ini, otomatis tegangan akan terkuras terus dari baterai, maka lambat laun baterainya habis, sudah selesai, mati dia. Nah, jadi bisa jadi awalnya seperti itu. Ini hanya analisa di awal terlebih dahulu. Tinggal kita lihat ini mau loading atau tidak. Ya, kalau ternyata dia mau loading, oke. Mungkin colokan cas ini. Tapi saya cek tadi, begitu kita colok cas, ini masih bisa ngecas, artinya charger tidak ada masalah gitu. Nah, dan ini tadi ya, logo, kemudian mati. Apakah logo mati ini konsumsi tegangan lantas jadi nol atau tidak, kita belum tahu. Ini untuk membuktikannya kita harus cek menggunakan power supply. Dan ini saya coba colok cas di USB adapter, ada kedap-kedip cuma 0,1 ampere. Sayangnya saya tidak bisa menampilkan ke kawan-kawan ya. 0,1. Artinya sangat kecil sekali. Nah, kemungkinan besar ini IC cas ataupun IC power bermasalah. IC cas ataupun IC power bermasalah. Untuk tahap awal ya pengecekan ini kita wajib cek VBAT tentunya. VBUS-nya sudah pasti ada. VBUS pasti ada. Kenapa VBUS saya pastikan ada? Karena adanya arus di USB adapter. Nah, sedangkan VBUS pasti masuk ke IC cas. IC cas pasti mengeluarkan VBAT untuk mengisi baterai. Nah, tinggal kita lihat sekarang. Kita cek apakah tegangan dari baterai ini, konektor baterai itu ada atau tidak. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan voltmeter atau multitester di sini. Jadi saya sampaikan saja hasil pengamatan saya ya. Nah, di sini hanya 0,8 volt. 0,8 volt. Ya, fix 0,8 volt di sini. Tidak ada tegangan yang seperti diharapkan, yaitu sebesar 3,7 sampai 4,2 untuk mengisi baterai ini. Tidak ada. Artinya kemungkinan besar IC cas bermasalah. Kemungkinan besar. Atau ada jalur sepanjang IC cas ini yang bocor, sehingga apa? Tegangan dimakan, dalam tanda kutip, dimakan oleh kebocoran tersebut, hilang, ambiar.
sirna dia. Nah, jadi ini membutuhkan analisa lebih lanjut, tentu harus kita bongkar kalengnya gitu ya. Gimana? Konsumennya mau? Oke. Nah, kita oh ya. Ya, intinya pokoknya begitulah ya. Kamu gimana ngasih harganya? 250 sampai 300. Oke, 250 sampai 300 ini sudah dipastikan kalau memang normal. Nah, ini ditandai menggunakan label seperti ini. Ingat kawan-kawan, label ini sangat berarti. Ya, sangat berarti. Ini yang disepelekan oleh kawan-kawan depan, kawan-kawan Magic masih. Ya, yang ditulis satu, nama yang punya. Kedua, tanggal masuknya. Kemudian estimasi harga. Lalu posisinya, kondisi handphonenya waktu datang. Jangan tulis kondisi ini sesuai pengakuan konsumen. Seperti yang ada yang satu tadi, katanya touchscreen, padahal mati. Gitu. Mungkin awalnya memang touchscreen-nya macet, lama-lama mati. Nah, itu CPU punya kerjaan itu. Lain ceritanya. Nah, kemudian di sini cantumkan nomor handphone. Oke. Nah, ini kita tempelkan di backdoor-nya. Ini SOP-nya seperti itu, kawan-kawan. Ya. Ini kalau dilakukan rutin, insya Allah yang seperti ini akan mudah lah. Ya. Oke, baik. Jadi ini langsung kita eksekusi saja. Ingat tadi tidak kita koneksikan ke listrik terlebih dahulu supaya tidak tambah parah. Jadi ini langsung kita bersihkan. Kemudian kawan-kawan sekalian, nah meja kita ini kan kadang berantakan ya, meja teknisi. Harus kita siapkan suatu wadah untuk menampung apa yang kita bongkar ini. Jadi jangan sampai berantakan, main bongkar-bongkar saja. Ada rantang enggak? Rantang kosong. Ini rantang saya habis nih. Rantang ini loh, tepak. Tepak seperti ini. Nah, jadi apa yang kita bongkar ini masukkan ke tepak. Kemudian baru kita lanjutkan. Contoh nih, supaya apa nanti? Supaya kamera tidak hilang. Ini kameranya saya hafal nih, yang putih di bawah ya. Nah, putih di bawah. Ini. Oke. Cukup satu. Nah, ini taruh semuanya di sini, termasuk SIM tray, baut-bautnya tadi. Ya, baut-bautnya tadi harus kita kumpulkan jadi satu. Ini pekerjaan sederhana, ya. Tapi kalau tidak kawan-kawan lakukan dengan maksimal, artinya continue, rutin, terus dijadikan sebuah SOP, ini nanti jadi kebiasaan. Main bongkar-bongkar aja, udah hilang baru, bautnya kurang baru. Cerita baut kurang ini bahaya kawan-kawan. Oke, sudah nih. Nah, ini kita bongkar total. Ini unfaedah, buang saja. Nah, baru kita cuci. Jadi cuci terlebih dahulu. Ya, kita cuci terlebih dahulu. Mereka sudah beli thinner belum? Boleh tolong saya ditanyakan. Thinnernya habis.
Ini saya paskan dulu mikroskopnya di mata saya, baru di kawan-kawan ya. Oke. Oh, di meja peserta ada nggak? Di meja peserta banyak mungkin. Nah, ini karat semua di sini ya. Oke. Jadi ini suasana masih lebaran, kawan-kawan sekalian. Sangat banyak handphone rusak. Ya. Handphone rusaknya ini bisa disebabkan oleh keteledoran rata-rata. Ya, berenang, lebaran ke pantai kan gitu ya. Jadi harus betul-betul kita pastikan tidak ada korosi. Nah, tadi yang terbakar, kita lihat ini harus sudah tidak ada yang nyambung. Oke, bagian sini aman. Bersih. Apakah ini satu komponen ini sebelumnya ada atau tidak, saya tidak tahu juga ini. Ini yang jelas ini bekas korosi ya. Sampai landasannya juga hilang. Ini, nah, kemudian ini, cairan yang kita gunakan adalah campuran antara thinner Daimaru dengan thinner ND Super, thinner kaleng dengan thinner jirigen warna biru. Daimaru itu jirigen dia. Jadi betul-betul dipastikan tidak ada korosi sama sekali. Harus dipastikan. Tuh kan di konektor baterainya aja korosi. Korosi ini terjadi karena reaksi antara listrik dengan air. Oke, sisi ini sudah bisa kita pastikan aman, tinggal kaleng-kalengnya ini nanti nih ya. Kaleng-kalengnya.
Ini rata, ini terendam nih. Terendam air ini rata. Walau alam nanti nasib si LCD. Semoga aja LCD-nya nyala walaupun misalnya bercak ataupun ada cacat gitu ya karena kena air. Karena kalau kena LCD-nya juga ya ini bisa jadi zong ini. Zong. Kenapa zong? Ya konsumen nanti akan terbebankan biaya pergantian LCD kembali. Oke, saya pastikan ini sudah bersih total ya. Sudah bersih total, tidak ada bekas cairan atau korosi. Dan ini tinggal kita keringkan. Untuk mengeringkan kita menggunakan panas 100 derajat dengan tekanan angin 100 juga. Menggunakan blower Shugon 2020D. Ini sambil saya cas, kita lihat ini. Oh, ini dicas yang ini sampai 1,6 ampere. Oh, berarti tadi 0,1 itu karena nggak terpasang baterainya. Sorry. Ini 1,6. Oke. Sudah ya, kering. Kita pastikan kering, tidak ada cairan. Ya, sedikit-sedikit tidak masalah karena cairan yang kita gunakan ini thinner, jadi tidak menghantarkan listrik. Baik, ini langsung saja kita cek kondisi mesinnya. Apakah dia short atau tidak. Kita menggunakan kabel boot untuk melakukan pengecekan. Ini oke, mungkin ini kebalik, short, mungkin kebalik. Oke, nah dari pengamatan saya, dari apa yang saya lihat di sini, begitu saya pasang VBAT atau power supply ya, di sini arus langsung menunjukkan 0,006 atau 0,007. Artinya ada konsumsi tegangan. Seperti ini. Konsumsi tegangan ini tidak boleh ada seharusnya sebelum handphone dihidupkan. Artinya di sini ada short sebelum on. Ini yang pertama. Nah, kita abaikan dulu short sebelum on-nya. Kita akan coba untuk memberikan perintah kepada IC power. Artinya kita on-kan dulu ya. Ini on off-nya lewat fleksibel ya, lewat fleksibel. Ini kita mana ini untuk connect fleksibel. Oke. Untuk fleksibelnya ini posisinya begini, on off nya samping. Ini baterainya yang ini, sedangkan oh ya ini baterai
Ini yang volume sama on off ya. Volume sama on off. Jadi di bagian bawah ini untuk kita cari tahu Upiana sudah mam? Sudah mam? Ini mam. Mam dulu. Itu mam nasi. Oh, udah Pak. Hah? Saya masak Bapak. Iya, masak, tapi kan itu ada lauk. Oke. Ini saya jepit aja pakai tangan, kemudian kita akan shotkan jalur on off. Kita cari salah satunya dengan ground ini. Ini jalan nyala ini ya. Jadi walaupun dia short sebelum on, ini tetap harus ada pergerakan. Mukhoyar mana tolong? Oke, ini langsung drop. Jadi langsung drop, seolah-olah ini IC power bermasalah. Tapi nanti akan kita cek. Ini tolong kamera alat. Jadi kasih tripod lagi satu di sini. Jangan kan ini pakai kamera satunya ini. Ya, jadi ini ada arus, tekan on off, starter dia, booting dia, tapi begitu on off dilepas dia jatuh. Ada beberapa kemungkinan. Satu, memang kabel bootnya tidak cocok, atau ya berarti kalau kabel boot tidak cocok, nanti kalau kita pakai baterai dia normal ini, gitu. Nah, jadi harus kita pastikan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya ini kita bersihkan terlebih dahulu ya. Ini konektor baterainya tadi juga korosi, lalu ini juga korosi tadi. Nah, untuk bagian bawah ini ya nggak usah kita pasang dulu, nggak apa-apa. Nggak bisa ding. Wow, nggak bisa. Kenapa? Bagian bawah ini LCD. Ya, nah, ini juga harus kita bersihkan. Ini kita bersihkan juga board bawah ini. Nih. Ini. Harusnya dari samping karena nanti ini ketanggo ini. Ini ketanggo ini pasti. Nah. Oke, nah jadi ini harus kita bersihkan. Ini LCD, LCD-nya juga posisinya seperti ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kawan-kawan lihat ini konektor LCD-nya seperti ini. Mudah-mudahan tidak parah ya. Mudah-mudahan masih berfungsi normal. Nah, ini agak parah ini bagian sampingnya ini. Ini untuk amannya sebenarnya soket ini harus kita lepas dulu untuk amannya. Tapi kita usahakan
disikat dulu lah. Nah, udah agak lumayan ya. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan soket kaki bagian paling kiri. Nah, bagian paling kiri ini apa? Kalau orang Jawa bilang jengat. Ini wah, ini bisa dipastikan putus ini. Bisa saya pastikan putus. Jadi ini LCD bermasalah. Kecuali mau kita jumper ya. Kita solder sedikit nanti. Ini biasanya kaki tegangan. Ini kemudian untuk kaki yang sebelah sini bisa dipastikan aman tidak nih. Ini aja ada banyak kotoran. Jadi ada satu kaki saja ini yang bermasalah ya. Oke, ini kita letakkan dulu. Kita ambil PCB-nya. PCB dan fleksibel ini. Nih, kawan-kawan lihat. Untuk fleksibelnya sendiri. Wah. Seperti ini. Dahsyat efeknya. Ini langsung kita sikat saja. Sikat saja. Nih, bandingkanlah tuh kalau udah kena cairan ya, cairan ampuh thinner Daimaru. Ada satu kaki nih yang terkelupas, abaikan dulu, yang penting bersih dulu. Oke, aman. Sebelah sini aman. Balik, putar, woi. Oke, aman ya. Aman. Fleksibel. Kemudian bot sekarang, bot bawah. Tuh. Bot bawah juga parah banget. Ini HP apa ini?
Yang tadi kena air Samsung tipe A32. A32. Wow, konektor casnya sampai karat gini, tayang gini ya. Tayangan. Tayang bok. Ora tayang. Ini ada 2 kaki juga karat. Nanti bisa kita tambahi timah supaya dia kembali semula. Ini nomor 2 lah ya. Timur A. Ini yang super berapa? Tiner Daimaru. Daimarunya udah. Enggak perlu kan dia super minta. Potong bentar boleh. Ke Mas Sus nanya format yang diminta apa? Apa tuh? Yang tadi Bapak suruh. Logo JPG aja enggak apa-apa. Oke, sudah ini. Aman. Baru kita cobakan 1 set. Nah, cuman baterainya kosong pasti ini ya. Baterainya kemungkinan besar kosong. Kita lihat dulu ada isi baterainya enggak nih. Mbak Ika tolong kamera saya. Iya, ini mukoyar enggak diberesin. Ini alat Oke, kita ukur. Kita ukur baterainya. Wow, ini baterainya masih karat ini. Nah, jadi pastikan tidak ada karat. Kosong. Tidak ada isi. Tidak ada isi ya. Oke, berarti harus kita cas. Kita cas, saya suka ngecas menggunakan ini. Nah, jadi begini dia posisinya. Wow, tidak bisa dicas nih. Tidak bisa dicas baterainya. Atau saya putar, saya balik. Oh, bisa kebalik tadi. Hah? Ini merah tapi tadi sempat biru ya. Kalau dia kebalik atau nggak cocok, ini USB adapternya akan mati.
Oke, kita tidak pakai baterai, langsung pakai power supply aja ya. Jadi hanya LCD yang kita pasang, kemudian kita gunakan kabel boot. Ini masuk tapi kebalik, short langsung, berarti kebalik. Terus ini kita pasang, dan nampaknya ini short sebelum on dan kecil. Dan kenapa kita belum oke, ini kenapa mereka bikin ini kebalik ya? Oke, ini short sebelum on. Kawan-kawan lihat 0,0002. Ini saya tekan on off, ngangkat. Kurang lebih seperti handphone tadi ya. Nah, tapi tidak ada tampilan. Saya khawatir nih kabel bootnya bermasalah. Ya, kabel boot bermasalah. Nah, oke, jadi kita pending terlebih dahulu. Ini kita akan tembak baterainya. Kemudian kita lihat nanti setelah baterai terisi kita on kan. Atau ini bahkan ini saya pasang dulu aja nggak apa-apa nih. Nah, yang saya khawatirkan LCD-nya juga kena ini. Ini 0,7 naik, terus lantas hilang. Tidak ada indikasi sama sekali. Oh, ngebiak ya. Ngebiak, sempat muncul Samsung seperti ini. Kasus seperti ini bisa karena baterai yang memang terlalu kosong. Jadi ini memang mau tidak mau baterai harus kita tembak terlebih dahulu. Jadi begitu kawan-kawan, ada 2 handphone datang mati total, belum fix, belum kelar, belum kita garap totalitas. Ya. Yang tadi, yang pertama ini Samsung apa ini? A245. A245 ini apa? Yang pertama tadi yang warna hijau ini. A24 ya. A24 ini tadi matot, kondisi juga sama ya, kondisi kurang lebih. Ini sudah dikasih biaya belum? A24 nya belum ya. A24 nanti ya. A24 ini baterai juga sudah kita tebak, tapi belum ada tanda-tanda.
Ya, tentu SOP mati total harus kita lakukan ya kawan-kawan ya. Nah, 24-nya belum kita bongkar sama sekali, baru kita tembak baterai saja. Oke, ini nyala sampai di sini. Tinggal kita lihat nanti apakah dia mau loading sampai ke menu, ataukah hanya sampai di sini saja. Kalau memang ternyata hanya sampai di logo lalu dia mati, kita akan mengarah ke software terlebih dahulu untuk A54-nya. Sedangkan untuk A32 ini kita harus tembak baterai terlebih dahulu untuk memastikan dia sampai di posisi apa. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan video berikutnya.